pasrah, dikatakan anjing nggak apa-apa. Yang penting anaknya sembuh. Begitu loh. Iya. Betul. Setuju, Pak. Ya udah. Memang betul, Pak. Saya sepakat. Karena kan ibaratnya kayak beda kasta gitu loh, Pak. Ya. Jadi ibaratnya kita itu sebenarnya yang di luar bangsa Israel tuh nggak layak di mata Tuhan gitu. Jadi ibaratnya kalau saya sendiri membaca ayat itu ya sebenarnya saya itu nggak layak di hadapan Tuhan. Jadi keselamatan yang diajarkan sama Tuhan ya itu bukan berarti keselamatan yang menurut saya itu sesuatu yang layak buat saya. Tapi saya nganggap saya itu nggak layak dari keselamatan dari Tuhan karena saya itu seperti anjing dibilang gitu. Jadi surga itu kayaknya buat Tuhan itu untuk umat Israel, bukan untuk yang selain non Israel. Dan saya menganggap bahwa saya juga nggak layak untuk terima itu. Ya, pada mulanya memang demikian, Pak. Kalau kita lihat, kita baca dari di kitab Perjanjian Lama, bangsa Israel itu memang bangsa yang dimuliakan Tuhan. Tapi ada masanya. Kapan itu? Masanya Musa sampai masanya Hosea. Nah, nanti kalau Anda baca dari kitab Hosea sampai kitab Maleakhi, maka yang akan kita temukan adalah pengutukan terhadap bangsa Israel. Gitu loh. Jadi bangsa Israel tidak selalu menjadi bangsa yang terpilih, tidak. Iya. Tapi ada masanya. Makanya dibaca dari Hosea sampai Maleakhi. Contoh saja di Hosea 4 deh, ayat 1 sampai ayat 5 coba dibaca. Itu isinya pengutukan semua itu. Tapi bangsa Israel akan ditinggalkan Tuhan kan, karena bangsa Israel tidak mengenal Tuhan. Betul enggak? Setuju, Pak. Nah, ya ini Jadi kalau setuju terus ya. Ya ibaratnya Tuhan Yesus itu sebenarnya datang untuk lucu. Pusing aku kalau dia setuju Pak. Jadi nggak ada perlawanan, bingung saya lah. Tulisannya kan memang seperti itu. Silakan Bang Andi, itu sudah hadir guru saya Bang Andi Celebes. Silakan Bang Andi. Loh, terus gimana? Kalau oh iya. Monggo Pak. Pak Sugi sama Bang Jeffrey aja Bang Jeffrey. Siapa tahu Bang Jeffrey ingin menjelaskan juga Pak Sugi. Ayo silakan Pak Jeffrey berkomentar, Pak Jeffrey. Tapi Pak Sugi, maksud saya gini Pak Sugi. Saya itu jujur ya. Loh, Pak Bang Toyib. Ya. Cek. Inilah. Ada suaranya Pak Jeffrey. Potongan saya. Yang mana sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang Vendar, silakan kasih kesempatan Bang Vendar, silakan. Iya, maksud saya ini sih Pak Sugi. Saya itu kadang-kadang gini mikirnya itu kalau saya merasa layak di hadapan Tuhan, bahwa saya itu pantas diselamatkan, pantas ini, itu kadang-kadang saya kayak merasa oh iya mungkin sinyal saya ini tes 1 2 3 masih kecil ya. Bagus suaranya. Iya, maksud saya sih sependapat dengan Ibu Samaria tadi. Jadi menurut saya apa yang Tuhan berikan itu yaitu kemurahan Tuhan sih, bukan karena saya merasa layak untuk dapat kebaikan Tuhan gitu. Sebenarnya saya nggak layak dapat kebaikan Tuhan, tapi ya Tuhan itu baik buat saya gitu aja. Itu yang saya dapat dari pelajaran dari Ibu Samaria tadi. Menurut kamu sebenarnya Tuhan saya itu seperti siapa? anjing gitu loh Pak. Perdor. Kalau menurut kamu Tuhan itu yang mana? Ya. Tuhan Yesus. Nah, itu lu salah Tuhan namanya. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu
Maksudnya Tuhan Yesus itu kan sebenarnya untuk umat Israel ya, bangsa Sorry pilihan. bro, sorry bro. Yesus itu bukan Tuhan. Dan- Yesus itu bertuhan. Iya iya, Yesus tadi itu kan bertuhan, sama bro. Pak Ade Sugi kan gimana? Nggak denger. Slow. Jadi Yesus itu bertuhan. Lu nggak percaya? Gue kasih contoh satu ya. Ya, Yesus itu berdoa, gitu ya. Nah, itu membuktikan dia itu manusia berdoa. Jadi dia bertuhan, bro. Dia bukan Tuhan. Sederhana loh ini, Nggak apa-apa. Per. Setuju. Iya, memang Yesus ada berdoa. Dia mengalami ketakutan pada saat sebelum penyalipan. Terus kemudian dia berdoa sampai meneteskan darah. Ada memang Pak, diceritakan di Injil. Ya kalau udah tahu begitu dia berdoa, ya berarti dia bukan Tuhan, bro. Kenapa sih? Sederhana kok. Ya, enggak apa-apa kan, maksudnya kan tadi tuh dikatakan di Matius 16 tadi bahwa tentang ibu Samaria yang beriman kepada Yesus, kemudian mengalami mujizat kesembuhan anak pada anaknya. Maksudnya itu kan hikmah yang saya pelajari dari ibu tadi adalah sebenarnya, Bro, kalau Yesus itu bisa nyembuhin orang, dokter juga bisa nyembuhin orang. Gitu loh. bukan Banyak orang ceritanya bisa nyembuhin tentang orang. anaknya yang kerasukan setan. Kalau Pak. Yesus nyembuhin orang lu anggap Tuhan, waduh, itu agak sedikit terlalu Iya sih. cepat Iya, mengambil maaf, saya putusan salah gitu. salah. Bangkit orang mati. Saya salah kata sih. Itu tentang anak yang kerasukan dokter setan, bisa Pak. kasih bangkit orang Bukan mati? kesembuhan. Waktu Yesus membangkitkan orang mati, dia berdoa dulu dan dia mengaku utusan. Baca aja Lukas. Dia bilang weh, Gitu loh. bangunlah dan kesini. Dia pegang saja orang. Jeffrey, suara lu Orang yang kecil, pegang gedein apa? Orang pegang jubahnya aja dia sembuh tanpa di Jeffrey bisa digedein suaranya nggak? langsung sembuh. Karena orang beriman sama dia, dia percaya bahwa dia adalah Tuhan, langsung dia sembuh. Oke. Kalau waktu dia menyembuhkan orang dari sakit, terus dia berkata Yesus itu Tuhan, berarti Tuhan kamu laki-laki. Sorry, bukan waktu sakit, itu- Bang. Maaf. Aku Bang Nah, Handi, dulu. Bang Handi, aku Ntar minta dulu. maaf. Aku revisi tadi bukan sakit, tapi anaknya kerasukan setan, Bang. Iya, kerasukan setan nggak apa-apa. Yang kerasukan setan pun setan-setan keluar dari dalam orang yang kerasukan setan. Saya bisa mengusir setan berteriak, kok. setan saja Saya bisa, ketakutan melihat justru Yesus. saya bisa. Setan saja Kalau ada mengaku orang itu kerasukan Yesus itu setan, saya bisa mengeluarkan setan itu. Saya bisa. Ngomong Iya, enak. iya, Bang Handi. Setan aja Betul. ada merasuki Bang. kau bicara seenakmu. Jadi Yesus itu anak Bunda Maria loh, jangan, dia bukan Tuhan loh. Lu percaya nggak Jeb kalau Yesus itu anak orang? Menurut kau saja, terserah kau itu kan terserah kamu, mau suka-suka kamu menurut apa kau tentang Yesus itu kan terserah Bukan orang. terserah saya, tertulis Terserah. di Bible. Tapi ini miliaran orang sudah percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan itu kebanyakan orang-orang Tapi pandai, tidak orang ada pintar. buktinya kalau dia Apa, Tuhan. kau pandai dari mana? Ya, Yesus itu tidak ada buktinya dia Tuhan, buktinya dia utusan Tuhan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jelas sekali itu loh. Dia bukan Yesus utusan berkata Tuhan, nih, dia aku sendiri hanya Waalaikumsalam, Bang Dia sendiri Hussein. Tuhan. Siapa Bukan dia. meninggal? Siapa meninggal? Ini Dia Husen Tuhan, tar dulu, bukan Husen utusan. orang lagi Dia ngomong bukan lu nabi. masih ngomong. Jadi gini bro, Jepri ya. Dia bukan manusia biasa. Iya kalau dia bukan manusia biasa, betul dia utusan Tuhan. Dia Tuhan sendiri yang turun dari Oke, surga baik. Jadi jadi manusia. Oke baik. Jadi Bunda Maria mengandung Tuhan. Ya sudah dianiakan sama oleh malaikat. Olen. Jadi lu percaya Bunda Malaikat Maria mengandung kau Tuhan? akan mengandung dan mengandung itu adalah dari Tuhan. Kau akan Oh, mengandung. dari Tuhan apa Tuhan? Aduh kau ini Kau makanya baca Alkitab, jangan kau asal inilah asumsi sendiri. Saya mau dengerin dulu ya Jepri. Anaknya Bunda Maria itu Tuhan atau manusia? Dia mengandung Tuhan. Oke, mengandung Tuhan. Baik. Dan dia itu rahimnya dia itu perawan. Dia udah tidak mengandung disentuh. Tuhan, Ya, begitu. ya. Jadi Bunda Maria juga melahirkan Tuhan. Iyalah. Ya, Tuhannya Bunda Maria siapa? Siapa Tuhannya Bunda Maria? Ya itu ya Tuhan. Yang mana? Tuhan yang mana? Aduh, kok
Begitulah bingung kan lu? pertanyaan orang. Kau Jadi baca lu mau Alkitab. berkata gini, anak Tuhannya Bunda Maria adalah anaknya Bunda Maria, begitu? Iya. Jadi Bunda Maria Itu menuhankan aja anaknya. yang iya, ya begitu aja. Buset lu. Gampang aja begitu aja yang saya mau kola. Karena kalau biarpun kau bukan dijelaskan, kau kamu tidak yang akan salah paham. ngomong gitu loh. Hanya orang yang dijamah oleh Roh Kudus yang bisa Buset, memahami dijamah lagi hal lu. begini. Kalau kau belum dijamah Roh Kudus, kau akan sesat pikiran. Kau udah pernah dijamah Roh Kudus? Sudah, aku pernah berdoa Bagaimana langsung rasanya dapat. dijamah Roh Kudus? Woi, tenang pikiran. Kita berdoa. Orang yang dijamah, Jepri, orang yang dijamah Roh Kudus itu jadi pintar apa jadi blow on? Oh, jadi tenang, hidup suci. Enggak, saya nggak jangan katakan tenang. Jadi pintar apa blow on? Tidak pintar, tidak blow on. Jadi damai, hidup Iya. sejahtera, tenang, tidak memikirkan dosa. Iya. Kita mau Bro, berbuat dosa, Roh Kudus dengerin, sudah bro. menegur kita. Jangan, itu salah itu. Itu namanya disertai oleh disertai oleh Roh Kudus. Kau belum disentuh. Itulah yang Begini pesan ya, Tuhan Yesus. Banyak yang Jepri, saya tanya tapi sedikit kamu yang dengarkan terpilih. saya bicara dulu. Itu anaknya Bunda Maria, dia itu manusia, bro. Dia utusan Iya. Tuhan. Ya, gitu itu menurut penyesat. Berarti Yesus penyesat. Kau penyesat menurut Yesus penyesat. berkata, dengerin saya baca Kau penyesat, datanya ya. Kau penyesat itu menurut penyesat. Ya, Penyesat saya adalah baca kau. datanya. Bacalah Ya. Lukas dan Matius itu. Yesus itu siapa? berkata, Tuhan. nah ini yang dengerin Malaikat kata-kata datang Yesus nih. kepada Maria, kau akan mengandung. Jepri, ini kata-kata Yesus ya. Yohanes 17:3 nih, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Nah, bagaimana kalau ngomong kayak gitu? Penyesat. Itu di apa di kitab apa itu? Sama Di baca. Bible itu budak. Yohanes 17:3, lu nggak pernah baca Bible, ngomong melulu lu. Gua kepret juga lu. Itu di Bible lu nggak ngerti lu. Makanya lu baca Bible baru lu ngomong, lu nggak ngerti Bible, lu ngomong melulu. Dikasih data dikira menghujat. Yohanes 14:28 tuh, kata Yesus, Bapa lebih besar daripada aku yang mengutus aku. Aku akan pergi kepada Bapakku, ke Bapakmu, Tuhanku, Tuhanmu, Allahmu, Allahku, gitu loh. Bapak yang mengutus aku. Orang Yesus ngaku utusan. Anak orang lu Tuhan kan. Gimana kamu ini ah? Kenapa lu berhenti ngomong gitu? Berjubel itu Boleh bro di Bible izin itu. bicara, Yesus Bang? itu utusan Tuhan. Iya Bang Handi, boleh izin berbicara Bang? Perdo lu gedein dikit suara lu bro. Kecil, Tuhan, serius. Oke, Tuhan oke. itu enggak jelas Oke, Bang Handi. rupanya. Zat. Bang. Kami jelas rupanya. Dia turun sebagai manusia supaya jelas rupa Tuhan. Dulu sebelum dia turun jadi rupa manusia, Bang tidak Handi. tidak jelas rupa Tuhan. Bagaimana Jadi bentuknya? kalau dia turun sebagai Kalau Tuhan manusia turun berarti dia manusia dong. Kalau dia turun sebagai rupa Tuhan, maka manusia akan ketakutan. Ya Dan berarti dia bukan Tuhan, dia manusia. dia turun sebagai manusia. Tuhan itu bisa berubah apa saja, bisa jadi pohon pun, bisa jadi api, bisa jadi apa saja. Tuhan bisa Oke, bertindak. waktu dia jadi berubah apa. menjadi manusia berarti dia bukan Tuhan. Dia Tuhan, dia datang Berarti untuk Bunda menyelamatkan Maria melahirkan manusia Tuhan. sebagai manusia. Makanya dia Iya, sudah jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan gitu. ya menurut Keo begitulah cara saya. Bunda Maria menyusul Tuhan. Kau dijelaskan kau tidak akan Jadi paham. Halo, waktu Bang kecil Handi. itu Yesus Tuhan waktu kecil. Dia dilahirkan sebagai Halo, Bang manusia untuk. Ya berarti dia bukan Tuhan, dia manusia. susah menjelaskan Iya, kalau kau Bang tidak. Handi. Ya kau Bang kau Handi. yang sulit, manusia lu Tuhan kan gitu. Dan kau dipilih Tuhan karena banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Itulah pesan Tuhan. Iya, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Yang terpilih itu ada orang cerdas. Nah, jadi walaupun dia lahir sebagai Karena Kristen, Yesus kalau berkata, hidup pakailah dalam- akal budimu, dalam disuruh ajaran mikir, Tuhan, kau itu dia disuruh terpanggil. mikir, bukan imani saja. Disuruh mikir Jadi gitu loh, kasihan pakai kalian akalmu belum bro. terpanggil, baru tidak terpilih lagi, sudah tidak lahir dari orang Kristen, tidak dipilih Dengerin lagi. dulu kau Kalian Jepri. orang- Jepri, orang Tuhannya Kristen. Bunda Maria siapa? Siapa Tuhan? Siapa nama Tuhannya Bunda Maria? Ya setelah dia naik ke surga itulah Yesus Tuhan. Oh, berarti Bunda Maria menuhankan anaknya.
Itu pertanyaan konyol, itu pertanyaan sudah lama, pertanyaan basi itu. Itu untuk memutar-mutar itu Iya, untuk membuat kau menyesatkan orang jadi Kristen. Itu itu pertanyaan yang membuat kau jadi budak menyesatkan. permanen gitu. Serius. Itu hanya terus saya mau tanya juga, kalau ditanya kamu punya Tuhan pasti kamu kepanasan juga. Enggak Makanya enggak lah, usah. saya punya Tuhan kenapa? Tuhan enggak jelas rupanya kamu. Pernahkah Anda, umatnya menemukan bertemu dengan Tuhannya, modelnya bagaimana? Ada Wajahnya Al-Quran menandakan ada Tuhan, ada alam semesta ini diciptakan, modelnya ada yang bagaimana? menciptakan. Modelnya Ada bagaimana? akal di kepalamu diciptakan, kau nggak pakai. Zat air atau zat padat atau zat Enggak ada padat, enggak ada. Laisa Ya, kami karena sayun, tidak ada yang katanya sama. dia Tidak berzat. ada yang sama Katanya. dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami jelas Zat itu menjelaskan gitu. aneh. Berbeda Kalian dengan mendapat kau. Tuhan- Tuhanmu itu dikandung, lahir 1 hari disusui. Nah, waktu Bunda Maria mau menyembah Tuhan yang disusui bagaimana? Orang lagi pengen minum susu, disembah. Itu pikiran Gimana kotor. itu? Pikiran kotoran kalian, itu pikiran Kok pikiran kotoran? Orang terjadi begitu. Anda Saya pengen tanya kau, Tuhanmu itu keluar dari mana? Bukan pikiran kotor Bang Jeffrey. Bang Jepri, Ya, kau Tuhanmu mau keluar dari ngomong mana? Memek. Jepri, Tuhanmu itu keluar terserah, dari itu mana? menurut kalian, karena kalian mending mau menyesatkan saya untuk membawa ke dalam Enggak, Tuhanmu pembahasan keluar seks. dari mana? Kau lahir dari mana? Dari Ya saya bukan Tuhan, saya manusia. vagina, Pak. Dari vagina. Terserah, Ya, biar itu jadi Tuhan. keluar. Oke lah, itu kan mulut kalian. Marah si Kalian Jepri, masing-masing Bro. mengucapkan. Aku Si takut Jepri marah, lu jangan ngomong kayak berbicara. gitu. Aku takut berbicara, itu dosa. Jepri, Aku nggak mau Tuhanmu keluar menjelekkan dari Tuhan. mana? Aku tidak mau menjelekkan Tuhanku, karena itu adalah Saya cara nggak hidup. menjelekkan, saya menanya kamu, kalau Tuhanmu keluar dari mana? Coba lu Dari jawab. vagina, udah. Itu jelas Tuh, itu. si Perdo ngomong apa tuh? Itu kebasi itu kata-kata Betul, itu. Lo kok bahas sih Jadi fakta gimana, lo? Bang Handi? Yesus itu dia datang sebagai untuk manusia, dia lahir. Dengerin ya. Yesus pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, dia lahir. Ada seorang Terus kalau dia lahir perempuan sebagai namanya manusia, Bunda terus Maria dia tidak itu dilahirkan, melahirkan baru di itu kota bukan Daud. Yang Kalau namanya dia bukan perempuan melahirkan itu pasti keluar Nah. dari situ Tuhanmu. Kalau dia tidak dilahirkan dari manusia, berarti dia bukan manusia, goblok. Berarti manusia Kalau dong dia bukan Tuhan. tiba-tiba bim salah bim, jadilah kau Nggak- Tuhan nggak jadi perlu, manusia. Bang Jeffrey. Itu bukan manusia namanya. Aduh. Oh berarti dia bukan Tuhan, dia manusia. Oh, aneh lagi. Karena Barusan dia kau ngomong dilahirkan dia dari manusia. makanya dia dinamakan manusia. Oh berarti dia bukan Tuhan, dia manusia. Dia manusia, dia hidup sebagai manusia sementara. Ya berarti dia bukan Tuhan. Dia Tuhan, dia manusia. Dia juga Tuhan, dia juga manusia. Oh jadi manusia campur Tuhan. Iya, jelas. Dia Tuhan Manusia dan dia campur manusia. Tuhan. Ketawalah kau puas-puasmu. Dia manusia sepenuhnya dan dia juga Tuhan sepenuhnya. Berapa persen Tuhan dalam diri Yesus? Berapa Dia persen manusia dalam diri 100% Yesus? Tuhan, dia 100% manusia. Oh apanya yang 100% Tuhan dalam diri Yesus? Ya, dia datang sebagai Tuhan. Dia Apanya datang yang sebagai 100% dalam Tuhan Dia dirinya? Apanya yang 100% 100%? Dia 100% Tuhan. Saya tanya Dan kamu dia dulu, 100% manusia. apakah kakinya Yesus Tuhan? Semua Tuhan, dia Tuhan. Oh, jadi Dia kakinya kalau juga dia, Tuhan? Kalau dia tidak dilahirkan sebagai manusia, dia bukanlah manusia. Berarti dia itu Saya ini nggak ngomongin manusia. Apakah lagi kan? Apakah kakinya Kau itu Yesus mau Tuhan? mutar-mutar di situ saja karena kau itu mau menyesatkan saja itu. Ini data loh, fakta loh. Dia punya kepala sampai kaki kan? Ya itulah Tuhan kami punya kepala, punya kaki. Oh, punya. Kami tidak Jadi sekelaminnya Tuhan kami apa? tidak punya kepala, tidak punya kaki. Jadi pernah Tidak tahu disunat juga bentuknya. Tuhanmu? Pernah disunat? Ya menurut adat-adat Yahudi harus orang Yahudi disunat. Itu adalah adat. Berarti Tuhan disunat? Ya terserah kau, apa urusanmu? Ya saya tanya kau. Itu kan fisik manusia, fisik Iya, iya. Berarti manusia. bukan Tuhan dong Jadi fisiknya. Nanti dia mati baru dia bangkit, itulah tubuh. Oh jadi mati dulu baru jadi Tuhan? Iya jelas. Oh Dia Roma bukan 14:9 ya, mati dulu jadi Tuhan ya. Bukan. Siapa yang mematikan Ya. Tuhan? Ya gitu. Jadi Tuhan mau pernah mati? Walaupun kau putar-putar di mana, saya tidak akan bingung. Sebelum mati. Siapa yang bikin bingung? Kamu nggak bingung, kamu pinter. Itu kan pertanyaan mau membingungkan orang yang sudah dibahas, yang dipakai para pendebat. Tetap dia Tuhanmu pernah manusia, mati dia nggak? juga Tuhan. Ya Pri, Tuhanmu pernah mati nggak? Pernah mati. Tuh, pernah mati. Waktu Tuhan mati siapa yang menjaga alam semesta bro?
Tuhan tidak pernah mati, dia tidak ada yang bisa mencabut nyawanya. Terus yang mati di Dianya. tiang salib siapa? Yesus. Tuhan pernah mati, Bang Jeffrey. Yang mati di tiang salib siapa? Dia punya kemanusiaannya Tuhan mati. Yesus yang mati. Dia Berarti, kemanusiaannya mati. berarti Yesus bukan Tuhan, dia manusia yang mati toh. Menurut kau, yang menurut mati. kau dia adalah Tuhan 100%. Kemanusiaannya mati dan dia bangkit sebagai utuh roh, tidak bukan lagi manusia. Dia tubuhnya bukan lagi manusia, fisik manusia biasa lagi. Dia bangkit dan dia tidak mengalami yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Jabri, Dia yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Itu dia tubuh manusianya yang mati. Oh, berarti dia bukan Tuhan mati, bukan? Terserah itu pendapatmu. Ya kau yang ngomong barusan. Kemanusiaannya mati, Tuhannya tetap hidup. Waktu kemanusiaan mati, Tuhannya kemana? Dia kembali ke dalam dia di atas tatanya, surganya yang pergi dulu meninggalkan mayat. Iya. Jadi mayat ditinggal sendiri. Ya jasad manusianya ditinggalkan dulu. 3 hari masuk lagi, hidup lagi. Dia bangkit. Makanya manusia itu tidak tahu Tuhan punya waktu dia cara waktu dia bangkit sudah jadi Tuhan dia. Dia bangkit dengan tubuhnya, bukan lagi roh saja yang bangkit, tapi tubuhnya dia bangkit. Jadi waktu dia bangkit dari kematian, dia sudah jadi Tuhan lagi. Iyalah, seutuhnya, tidak lagi manusia. Oke. Berarti Tuhan apalagi dia makan ikan goreng. Jadi Tuhan makan ikan goreng. Waktu dia bangkit dia tidak makan lagi. Makan budak, lu baca Bible-mu Lukas 24 itu. Makan ikan goreng. Tuhan bisa makan juga, Tuhan bisa bikin apa? Kamu apa? Tuhan mau bikin apa? Mau dia mau berak, mau kencing ke Tuhan, terserah dia. Kau ciptaan Tuhan, kau itu ciptaan Tuhan. Jadi suka-suka Tuhan. Iya, suka-suka Tuhan. Ya kasihan kau masa mau jadi apa, mau bikin apa, urusan Tuhan. Tapi dia makan ikan goreng, bro. Kalau dia mau makan ikan goreng, kamu makan gajah. Bukan ikan goreng, ikan bakar, Bang Handi. Oh, ikan bakar ya. Kau mau atur Tuhan? Masa kau yang mau atur Tuhan? Bukan saya yang ngatur Tuhan, tertulis di Bible, bro. Tertulis di situ. Ya, itu waktu dia bangkit kok kapan dia ada makan? Makan itu, kau nggak baca Bible? Coba lu buka Lukas 24. Dia bangkit, dia bangkit. Dia menampakkan diri saja pada muridnya. Dia tidak. Tapi dia begini ya, dengerin ya. Dia memperlihatkan itu lubang tangannya. Ini saya. Iya, cacat itu Tuhanmu. Ada cacatnya di tangannya tuh, bekas dipaku. Dia cacat. Dia walaupun disalibkan dia tidak dipatahkan tulangnya. Itulah. Tapi kan berlobang tangannya cacat kan? Iya, lubang. Ya cacat namanya Tuhanmu. Sesuai dengan nubuatan para nabi bahwa dia. Iya, artinya Tuhanmu cacat nggak? Disalib dia punya tulang tidak akan ada yang patah satu. Itu sedangkan penjara di sampingnya kakinya dipatahkan. Itulah hebatnya. Itu cacat atau tidak? Tidak, dia sempurna. Itu tangannya lobang. Iya, itu lobang. Bukan cacat. Hilang dagingnya sebagian. Itu lobang, tidak ada dagingnya keluar. Itu dilobangkan saja. Ada daging keluar. Kalau berlobang tangannya, bro, itu berarti dagingnya hilang, berarti cacat. Mana itu sempurna. Menurut kau. Lo kok menurut saya orang kenyataannya kok? Cacat apa? Itu kan bukti bahwa dia pernah disalib. Iya, artinya pernah dipaku. Kalau dia tidak kalau dia tutup lubangnya itu berarti dia bukan lagi Yesus. Iya, artinya dia berlubang tangannya itu. Artinya dia dagingnya hilang sebagian di tangan. Manusia itu kan butuh bukti. Ya, buktinya lubang tangannya hilang, dagingnya sebagian. Nah, dia perlihatkan ke murid bahwa inilah aku, ini lihat tanganku ini berlubang. Jadi sampai sekarang di surga tangan Tuhanmu berlubang. Ya terserah aja memang. Berarti cacat dong. Terserah kau. Loh, kok terserah saya? Ya terserah kau kalau kau. Orang kaya sendiri yang ngomong, tangannya lubang kok. Nanti kau rasa sendiri kau punya kata-kata itu. Nanti kau. Orang kenyataannya begitu kok. Iya, nanti kau rasa sendiri. Kapan rasanya? Kapan? Ya nantilah kau rasa sendiri. Kalau kau mengatakan begitu, nanti kau bertemu. Yang mengatakan tangannya berlubang siapa? Ya saya. Ya berarti dia cacat. Itu kau yang mengatakan cacat. Dia tidak cacat. Kalau lubang itu berarti ada yang hilang daging tahu sebagian. Sejak kapan lubang? Kan lubang dipaku, bukan dagingnya keluar. Itu berarti dia disalib. Jadi nggak ada. Kalau nggak ada daging yang keluar, artinya nggak ada yang lubang. Tapi masih hidup. Kau ini nggak ngerti bahasa Indonesia apa ya? Daripada nabimu mati jadi cacing. Ya, kalau nabi yang mati nggak apa-apa. Ini ya, Tuhan loh mati. Sekarang kalian mulia-muliakan. Daripada Tuhan mati.
Gimana? Mak bangkit. Hebatnya Tuhanku, dia bangkit. Dibangkitkan dia bro, nggak bangkit sendiri, Dia dibangkitkan. bangkit sendiri, dia bangkit. Tidak ada orang yang bisa Dibangkitkan, mengukur Yesus nyawanya. inilah yang dibangkitkan oleh Allah, Siapa kamu yang sekalian menjadi bangkitkan? saksinya. Mana Budak. ayatnya dia dibangkitkan? Tidak ada Ada ayatnya. lu baca Kisah Para Rasul 2:32. Lu baca di situ, coba lu ada Bible di situ, baca coba. Awas lu kalau nggak baca lu gua tabok congor lu ya. Baca tuh Kisah 2:32. Bener gak? Kisah 2:32 36 sih? Iya. Kisah 2:32 kan? Kisah 2:32. Kisah 2:32 apa Kisah 2:36? Kalau 36 ini jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Oh, Kisah 2:32. Kisah 2:32. Baca tuh. Dua berarti. Coba lu baca Kisah 2:32. Inilah yang Dibangkitkan loh itu. dibangkitkan Allah. Berarti dibangkitkan Tuh, toh? Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Nah, itu dibangkitkan. Tidak bangkit sendiri toh. Susah memang diskusi Iya. kalau kau nggak baca Bible, bro. Yesus dibangkitkan Allah, betul. Makanya sekali-kali lu baca Bible, lu jangan merumus togel melulu lu. Tiap pagi bangun pagi, Belum ambil tentu, pulpen, Bang, ngurus dia main angka-angka, 4 angka, kalah juga lu. Ogel jangan diulus, ogel nggak bagus itu, dilalang. Judi amanya itu Togel tuh judi. togel Nggak gitu ya boleh. bang ya. Tuh, hilangkan si Jeffrey. Kagak baca Bible, ngomong sendiri, lagi dikasih baca datang Bible bang ya. itu. Dia buka aplikasi lain. Rasul 32. Barusan aku dengar ada kisah Rasul 32. Kisah 2:32 budak. Kisah Rasul 2 ayat 32. Oh, Coba lu baca. Kisah Rasul. Coba baca dulu. Lagi dibaca sama Bang Ferry. Baca aja dulu. Yesus dibangkitkan Allah. Itu ada Bang, tertulis. Baca bro. Iya, Yesus dibangkitkan Allah. Mana ini si Jeffrey? Ini lu baca Kisah 2:32 coba. Coba Kisah Yesus 2:32 tuh. inilah yang dibangkitkan Allah. Tentang hal ini kami adalah saksi. No, katanya si Jeffrey Yesus bangkit sendiri. Orang dibangkitkan kok. Makanya lu baca Bible. Coba lu pinter. Ada aja lu ah. Jelas toh dibangkitkan. Jelas. Nah setelah dibangkitkan, dia tuh jalan gitu. Ketemu sama murid-muridnya, apakah kaget semua dikira dia hantu. Yesus ngomong gini, aku ini bukan hantu. Hantu tidak punya daging dan kulit. Murid-murid masih belum percaya. Di sanalah disuguhkan ikan goreng. Dia makan menandakan dia manusia. Iya. Gitu loh, setelah dia makan ikan goreng itu, menurut pendapat sekolah Kristen, dia berada di 40 hari di muka bumi. Habis itu di Markus 16:19, terangkatlah ia ke surga dulu di sebelah kanan Bapa. Jadi sekarang nih menurut Biblemu nih, Yesus ada di sebelah kanan Bapa. Jadi ada dua sosok di surga itu, ada Bapa dan Yesus. Satu punya fisik, satu tidak. Nah kalau kau menuhankan Yesus, artinya kau menuhankan orang yang punya fisik laki-laki. Jelas tuh, ini bukan hinaan, ini data dan fakta di Biblemu. Betul Bang. Itu loh ada Jeffrey. tertulis. Mudah-mudahan kau kenyang sore ini nih. Gue lagi pengen ngoceh nih. Mana si Jeffrey? Kakak ngerti Bible, ingin diskusi. Tidak ngerti Bible. Coba baca dong Kisah 2:32, Jeff. Awas lu kalau nggak baca. Sudah aku baca, sudah aku tahu maksudnya itu. Nah, coba Itu apa artinya itu? khotbah Petrus itu kepada Bukan Petrus, Kisah 2 itu Lukas yang nulis. Lu Petrus lu bawa-bawa. Lu baca Kisah 2:32. Yang kencang bacanya. Yang kencang, buka jendela, buka pintu, teriak.
Itu khotbah Petrus itu. Khotbah Petrus dari Hong Kong, orang Lukas yang nulis kok. Khotbah Petrus dia khotbah Petrus, perikopnya itu khotbah Petrus, bukan. Nah, terus apa maksudnya itu Yesus ini dibangkitkan oleh Allah? Apa maksudnya? Ya Yesus itu adalah Allah. Jadi dia juga Tuhan Allah, dia juga manusia. Jadi dia sebagai Allah bangkit sendiri tadi. Dia sebagai Allah membangkitkan dibangkitkan dirinya. Atau bangkit sendiri? Dia dibangkitkan oleh dirinya sendiri. Buset, dibangkitkan oleh dirinya sendiri dari Hong Kong. Iya. Kamu itu kok suka melawan Bible sih, bro? Jadi Tuhan mau dibangkitkan oleh setan atau manusia. Jadi Tuhan dibangkitkan. Katanya bangkit sendiri, bagaimana orang dibangkitkan kok? Ya, Tuhan itu kan Allah. Dia punya tubuh di manusia. Jadi dia membangkitkan dari surga, dirinya itu dibangkitkan. Kenapa tulisannya dibangkitkan? Kalau dia bangkit ke diri sendiri. Salah tulis? Bukan salah tulis, memang. Benar-benar itu. Kalau nggak salah tulis, lu percaya tulisan. Marsono. Nah, sabar. Yesus naik ke surga dan dia duduk. Duduk di mana? Sebelah kanan apa sebelah kiri? Markus 16:19 lu baca. Capek deh ngomong sama orang nggak punya ilmu ah. Gua hosana juga loh. Duduk di sebelah kanan Allah. Hosana. Bang Yo, bagaimana? Bang Yo, apa kabar? Assalamualaikum. Aku dengar-dengar aja kalian ngomong. Ya udah lu. Ya. Yesus itu duduk sebelah kanan apa sebelah kiri? Di Markus 16 duduk di sebelah kanan Allah, Bang. Duduk sebelah kanan. Giliran kalian lagi, Wah. Anggap aja aku kalah. Bukan dianggap lu kalah, bro. Sini nggak ada kalah menang. Cuma lu kurang berilmu tentang Bible. Kalau lu belajar Bible dengan serius, tanpa doktrin, gitu ya, lu pasti sependapat dengan apa yang gua omongkan. Karena apa? Kami di sini berbicara sesuai yang tertulis. Tapi kalian tidak paham. Yesus. Bagaimana saya tidak paham? Terus kau mau paham? Kau sendiri nggak pernah membaca. Aduh, kita kalau bicara dengar juga dulu. Kau memotong kalau kita mau bicara. Kau bicara, aku kasih tinggal dulu supaya aku dengar apa maksudmu. Bagaimana kau bisa memahami? Kau sendiri nggak ada datanya, nggak bisa baca. Yesus datang itu mengajar dengan perumpamaan supaya dia maksudnya itu. Dia sengaja mengajar orang dengan perumpamaan. Jadi dia bilang orang yang dijamah Roh Kudus baru bisa memahami perumpamaannya itu. Di mana katanya di Bible gitu? Ada tertulis nggak? Dia tidak pernah mengajari orang dengan tertulis nggak di Bible kayak gitu? Belajar itu di Matius, Lukas itu apa ajaran Yesus semua itu selalu dengan perumpamaan kepada orang. Pada orang-orang. Ada nggak yang tertulis di Bible kayak gitu? Tertulis di mana? Ajaran Yesus selalu pakai perumpamaan. Tertulis di mana? Baca itu. Lu ngarang melulu sih lu. Kata-kata Yesus sendiri. Lu kalau ngomong itu pakai data, lu jangan ngarang. Juga kalau kita bicara. Oke, mohon nimbrung sebentar. Memang Yesus bangkit sendiri. Emang kenapa? Baca Kisah 2:32, Pak Rian. Ya, oke. Coba baca yang kenceng ya. Kisah 2:32. Yang kenceng. Itu Yesus, tulisannya Yesus dibangkitkan Allah. Yesus jangan biar dia yang Allah. Pak Rian yang baca sendiri. Katanya Yesus bangkit sendiri. Biar dia baca sendiri aja. Jangan lawan data ya, jangan lawan datanya. Kamu itu nggak melawan saya loh, kau melawan data yang ada di Bible. Baca yang bener. Kisah 2:32 lu baca yang kencang. Yesus mati sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Saya nggak nanya itu. Baca Kisah 2:32 dulu. Kok nggak nanya itu? Rian, kau baca dulu. Itu hubungannya ke situ. Itu hubungannya ke situ. Katanya Yesus bangkit sendiri. Coba lu baca Kisah 2:32, baca dulu. Kenapa kau malu baca Bible-mu kah? Ada apa kah? Kenapa kau malu lah, bacalah. Baca bro, jangan malu. Baca bro. Kisah 2:32. Masa kok nggak bisa membaca sih? Bahasa Indonesia masa nggak bisa? Nggak usah baca original teksnya lah. Baca. Baca Kisah 2:32 coba.
Tuh, Gilang suruh baca, nggak mau. Tapi kalau ngomong Dia lagi ini buka kemana-mana nggak pakai aplikasi data. Alkitab bang, makanya kesannya hilang suaranya. Baca. Kalau nggak bisa baca turun. Saya butuh orang yang bisa bahasa Indonesia dengan jujur. Jujur katakan, istilahnya apa? Ya udah baca dulu Kisah 2:32. Saya nggak punya Alkitab di depan saya ini. Kau bacalah, tunjukkan Berarti nggak ayatnya. pernah baca. Pernah, karena saya akui tadi. Berarti Yesus dibangkitkan. Iya, ada kalimat dibangkitkan. Memang Tapi kalau betul. dari awal bicara Yesus bangkit sendiri tadi. Memang betul ada ayatnya 2, kan saya kasih tahu tadi. Di mana Yesus bangkit enggak sendiri? tahu. Mana? Di Iya, mana ada. datanya? Mana datanya Yesus bangkit sendiri di mana? Cari kau. Kejadian sampai waktu lu baca beribu-ribu kali nggak nemu. Di mana Yesus bangkit sendiri? Di mana? Ayo cari. Pokoknya nggak bisa pindah topik loh. Cari sampai temu. Kalau kau nggak nemu ya awas lo ya. Cari. Kalau kau nggak nemu saya nggak traktir kopi. Lu bayar sendiri lu. Pada malam ini gue pengen minum di kopi di situ tuh. Cari dulu itu Yesus bangkit sendiri di mana. Orang udah dikasih datanya itu netizen juga taruh tuh. Kisah 2:32 di bawah tuh. Tuh baca di bawah tuh. Kenapa sih lu pada data di Bible lu lawan gitu? Udahlah, baca Bible jujur. Bang Bible Andi, jangan dilawan. ini Bang Yonatan ini makin ganteng ya, diam-diam mulu. Diam-diam baik. Iya, Bang Yonatan ini. Dia lagi nyimak serius ini kayaknya Bang Andi. Diskusinya. Pak Yonatan gitu siap-siap nanti lo dia keluarkan kota Hosana lo. Siap-siap ya Ten. Nanti banyak Bang Nandar yang menginjili kalian-kalian. Gimana Rian? Nemu nggak Yesus bangkit sendiri? Rian? Nemu Kau nggak? mau baca nggak? Nemu lah. Mana? Baca di mana? Markus 16 ayat 9. Baca coba. Iyalah. Allahu Akbar, Yesus Tuhanku. Coba baca. Kok nggak ngerti juga ya? Coba baca. Ya. Coba baca Markus 16:9. Ayo. Ini berbicara mengenai apa? Jadi kalau lo bilang Yesus bangkit sendiri, berarti bertentangan dong dengan Kisah 2:32. Kalau di situ perikopnya Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Dia terangkat ke surga, bro. Bukan bangkit sendiri, diangkat, terangkat. Bukan berangkat. Saya ini hatam Bible, bro. Bro, gimana bro? Nah 19-nya itu sesudah Tuhan Yesus nih katanya di sana ya. Pasti kurios, gak apa-apa lah. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah, ya terangkat gitu, terangkat. Bukan berangkat, terangkat berarti ada yang ngangkat. Bahasa Indonesia dong. Yang namanya terangkat, ada yang ngangkat. Pergilah gitu ya, surga ya duduk di sebelah kanan Allah kan gitu. Tuh terangkat dulu di sebelah kanan pula lagi. Ada yang kanan, ada yang kiri tuh di sana. Ada dua sosok yang ada di surga. Ada Yesus punya fisik, ada Bapak tidak punya fisik. Jadi Tuhanmu ada dua. Yang mana nih Tuhanmu nih? Itulah yang kemarin yang sering diperselisihkan antara Wanes dan Tritung. Tulisannya 2 bang, jadi 2. Oke. Ini kita ini hatam Bible. Kamu gimana sih? Gak ngerti Bible terus ngocek melulu ah. Belajar lagi napa? Ya belajar.
Oke Bang Andi. Oke. Siapa Udah. yang melihat anak sama dengan melihat Bapa? Apa? Siapa yang melihat anak sama? Tidak ada yang bisa melihat Bapa, Yohanes 5:37. Rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun siapa tidak yang bisa sudah kau melihat dengar. anak Bapa itu sama tidak bisa saja sudah dilihat, melihat dia sendiri Bapa yang itu. ngomong. Yesus berkata, siapa yang melihat anak sama saja sudah melihat Bapa, berarti dia Yesus berkata di Yohanes 5:37, suaranya pun tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Kata Yesus, bagaimana? Coba buka lagi Yohanes 5:37. Setiap kau ngomong itu datanya ada di Bible lo. Menyanggah argumentasi liarmu itu lo. Yohanes 5:37 baca. Memang benar Bang, yang Allah Bapa itu tidak bisa terlihat. Coba lo baca lagi Yohanes 5:37. Googling lagi lo. Ini kita hatam Bible lo di sini. Ini saya tiduran loh. Ini saya nggak buka apa-apa nih. Ini lo. Oke. Rebahan ya Bang, sambil rebahan. Ya udah lanjut dulu, gue mau minum. Terima kasih buat yang lain ya. Aku standby dulu. Soalnya kasihan nih teman-teman ya. Pak Jepri, Pak Rian belajar Bible lagi ya. Baca, udah baca Jep. Yohanes 5:37. Aku tahu maksudnya itu ayat itu. Apa? Maksudnya Jelas tertulis di situ. Lihat rupa Tuhan. Apa katanya Yohanes 5:37? Coba lu baca lagi. Lu punya Bible kagak sih? Kamu tidak pernah melihat rupa Tuhan. Lu punya Bible nggak? Nah, jadi kalau Yesus Kalau nggak, tak kamu beli sudah ini. bisa melihat rupa Tuhan. Nah, Itu artinya Tuhan nggak bisa dilihat. ya waktu dia belum jadi manusia, setelah dia menjadi manusia kamu bisa Ya melihat. iya, sampai kapanpun nggak ada orang bisa melihat Tuhan. Orang sendiri Yesus yang ngomong kok. Ya kalau dia tidak jadi manusia kita Ini tidak bisa dengerin, melihat. saya bacain. Jadi sekarang dia sudah datang jadi manusia, kita Bapak bersyukur yang bisa mengutus melihatnya. aku, Waktu zaman dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Tuh, Yesus di sini mengaku utusan, memberitahu kepada Anda semua bahwa suara Bapa itu tidak bisa didengar, rupanya pun tidak bisa dilihat. Lu jangan lawan Yesus. Kalau Tuhan tidak bisa dilihat, tapi Yesus kalau jangan dia sebagai dilawan. manusia bisa dilihat. Kalau dia tidak jadi manusia, kau tidak bisa lihat. Yesus kau lawan sendiri loh, kata-katanya jelas di sini. Manusia bisa kau bertetap muka, tapi kalau tidak bisa jadi manusia Tuhan, kita tidak. Yang bisa kelihatan itu manusia atau Tuhan? manusia waktu manusia. Kecil suara Jepri, lu jangan nangis Bisa bertatap, tapi kalau dia sudah berubah jadi Tuhan, Jepri, yang kelihatan itu manusia atau Tuhan? kemanusiaannya bisa kita Bang, lihat. Berarti tadi bukan katanya mau Tuhan Yesus rebahan. itu. Karena yang dilihat manusia. Nggak jadi Apapun pengen kau rebahan Bang dia Andi. tetap Tuhan. Aduh. Gini aja deh, terakhir dari saya. Yesus itu Terakhir dari saya, lu baca 1 Korintus 4 nomor 10 deh, coba lu baca. miliaran orang mengaku Yesus itu Tuhan. Miliaran lagi. Berapa sih yang tidak mengakuinya? Coba lu baca 1 Korintus 4 nomor 10 sebelum saya makan, lapar gua. 2 miliar lebih yang mengakui, sedangkan Coba lu baca coba 1 Korintus 4 nomor 10, coba lu baca. Iya, iya Bang. Giliran Bang Nandar ini, Bang Nandar. Bang Yu, assalamualaikum Bang Yu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini baru. Hosana Bang Yu. Yesus didoakan ya. Lanjut Bang Andi. Tuh. Bang Andi mau makan dulu Bang Yu. Shalom. Bang Yu aja lanjut. Rebahan dulu Bang Andi. Bang Andi lagi aus itu Bang Andi. Rebahan dulu. Jadi kalau melihat Tuhan, melihat Tuhan Yesus itu ketika dia inkarnasi, ketuhanannya dibalut oleh kemanusiaan. Kalau manusia lihat Tuhan langsung nggak bisa. Paham nggak kalian bahasa Alkitab? Sempurna sekali. Terima kasih. Jadi kalau bilang Yesus bangkit, udah jelas. Saya kasih 2 ayatnya nggak mau baca. Terus kenapa lu lay jeda-jeda lu ngomong bentar kabur, ngomong bentar kabur. Santai aja Bang, jangan panas-panasan.
Tak panas kita lagi semangat nih. Ibarat kita main bola. Lanjut. Yesus Semangat. itu Yesus, bro, Rian, Yesus di surga itu anaknya Bunda Maria atau bukan? Siapa? Kembali Di surga. lagi. Hah? Yesus di Ada surga. tertulis nggak? Anaknya Ada Yesus tertulis di nggak? surga itu. Dengerin. Ada yang menuliskan seperti itu nggak kalimatnya? Yesus di surga itu anaknya Bunda Maria Ya, atau saya bukan? tahu. Kalimat yang kau ucapkan itu ada tertulis nggak di buku mana? Ada tertulis. Di mana? Buktikan. Wih, Ya, paten kan? Saya baca ya. Baca coba. Ya dengerin saya baca. Bunda Maria itu di kota Daud melahirkan Yesus. Jadi Yesus itu anaknya Bunda Maria. Paham? Baca Lukas 2 nomor 11. Melahirkan manusia itu ke manusia. Baca. Jadi Tuhanmu itu anaknya Bunda Maria, Bro. Betul. Oke. 100% betul. Oke, jelas? Oke, 100% betul. Jelas. Makasih. Standby lagi gue mau makan. Itu betul. Dia datang karena jadi manusia.